Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Alhamdulillah. Nah, kembali lagi bersama saya Ibu Silvi. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang materi sistem koordinat. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu tentang menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Di sini kita akan mempelajari subbab pertama, yaitu mengenal persamaan garis lurus. Nah, di sini ada seorang ilmuwan matematika, yaitu René Descartes. Beliau adalah bapak geometri analitik. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan pada hari ini yaitu yang pertama, memahami maksud dari persamaan garis lurus atau PGL. Yang kedua, membedakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Yang ketiga, menggambar persamaan garis lurus. Yang keempat, menentukan persamaan garis lurus melalui suatu titik. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, persamaan garis lurus itu apa sih? Gitu ya. Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus ini yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M itu gradien itu adalah kemiringan, nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk C itu adalah konstanta. Nah, konstanta ini angka berapapun, entah itu negatif ataupun positif. Nah, untuk contoh persamaan garis lurus, nah ini ada yang contoh yang pertama, Y sama dengan 3X ditambah 6. Di mana 3 itu adalah gradien atau M dan 6 itu adalah konstanta atau C. Nah, untuk persamaan garis lurus itu bentuknya tidak seperti itu aja. Ada nih ya, yang contoh yang kedua. Bentuk contoh yang kedua, 3Y sama dengan 2X dikurangi 12. Terus ada lagi yang ditaruh di kiri semua. 2Y ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membedakan mana yang merupakan persamaan garis lurus dan mana yang bukan persamaan garis lurus. Nah, untuk yang contoh yang pertama yaitu Y sama dengan 5X dikurangi 3. Apakah ini sesuai dengan bentuk umum PGL? Iya, karena Y sama dengan 5X dikurangi 3, di mana 5 itu sebagai M atau gradien dan negatif 3 itu sebagai konstanta. Terus untuk yang kedua, 4Y ditambah 8X sama dengan 16. Apakah ini sesuai dengan bentuk umum PGL? Ya, benar sekali. Ini sesuai dengan bentuk umum PGL. Maka ini termasuk contoh PGL. Selanjutnya untuk yang ketiga. Yang ketiga ini X kuadrat sama dengan 3Y ditambah 4. Apakah ini termasuk PGL? Bukan. Kenapa? Karena di sini yaitu pangkatnya pangkat 2. X kuadrat itu bukan PGL, namun itu persamaan kuadrat. Itu ya. Jadi kalau untuk PGL itu X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1 gitu ya. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, di sana ada X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah itu termasuk persamaan garis lurus? Ya, bukan. Itu bukan termasuk persamaan garis lurus. Kenapa? Karena di sana pangkat 2, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Ini bukan persamaan garis lurus, melainkan persamaan lingkaran.
Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara menggambar PGL itu? Nah, ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X di mana Y itu sama dengan 0. Jadi, kita untuk menentukan titik potong sumbu X dengan mengenolkan Y-nya. Selanjutnya, yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0. Kita menentukan titik potong sumbu Y dengan mengenolkan X. Nah, selanjutnya kita hubungkan kedua titik tersebut. Seperti itu. Nah, di sini Bu Silvi punya contoh 1, di mana persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, ingat ya langkah-langkahnya tadi ada 3. Nah, pertama kita kerjakan dulu titik potong sumbu X. Nah, kita tulis dulu Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, di sana kan Y sama dengan 0 ya. Kalau mencari titik potong sumbu X berarti 0 sama dengan 3X ditambah 6. Nah, yang kita cari ini apa? Kan kita mencari nilai X. Jadi, konstantanya harus dienolkan. Nah, bagaimana biar konstantanya 0? Ya dikurangi konstanta itu sendiri. Di sana konstantanya yaitu 6. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dikurangi 6. Jadi, 0 dikurangi 6 sama dengan 3X ditambah 6 dikurangi 6. Nah, berarti hasilnya negatif 6 sama dengan 3X. Nah, di sini kan masih belum bentuk X ya, yaitu masih 3X. Nah, jadi kita jadikan X dengan cara dibagi 3. Jadi karena yang kanan dibagi 3, yang kiri juga dibagi 3. Min 6 atau negatif 6 dibagi 3 sama dengan 3X dibagi 3. 3X dibagi 3 kan sama dengan X. Negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Jadi, ketemu nilai X-nya yaitu negatif 2. Ingat bahwa koordinat itu X, Y. Jadi, titik koordinatnya yaitu negatif 2, 0. Nah, seperti ini. Kita tulis titiknya. Ya, jadi negatif 2,0. Selanjutnya, kita tentukan titik potong sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu Y itu dengan mengenolkan X. Nah, tulis dulu. Y sama dengan 3X ditambah 6. Y sama dengan 3. Nah, X-nya itu diganti dengan 0. 3 dikali 0 ditambah 6. Y sama dengan 0 ditambah 6. Y sama dengan 6. Sudah ketemu nilainya yaitu 6. Ingat bahwa koordinat yaitu X, Y. Berarti 0,6. Kita tulis dulu titiknya di sana. Nah, sudah. Nah, di sini sudah ketemu 2 titik nih. Ada titik negatif 2,0 dan titik 0,6. Kita hubungkan sebuah garis. Nah, seperti ini. Jadilah namanya garis Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, di sini Bu Silvi punya contoh lagi, contoh kedua yaitu 3Y sama dengan 2X dikurangi 12. Ingat langkah-langkah tadi ya. Yang pertama kita kerjakan dulu titik potong sumbu X. Nah, di sini untuk menentukan titik potong sumbu X yaitu dengan mengenolkan Y. Kita tulis dulu persamaannya. 3Y sama dengan 2X dikurangi 12. 3Y berarti 3 dikali 0 sama dengan 2X dikurangi 12. 3 dikali 0, 0 sama dengan 2X dikurangi 12. Nah, yang kita cari kan ini nilai X-nya. Jadi kita sama-sama kurangkan negatif 12 sama dengan 2X. Nah, ini kan masih belum bentuk X ya, masih dalam 2X. Nah, biar menjadi X kita bagi 2. Jadi sama-sama ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2. Negatif 12 dibagi 2 sama dengan 2X dibagi 2. Negatif 12 dibagi 2 yaitu negatif 6 sama dengan 2X dibagi 2 sama dengan X. Sudah ketemu nilai X-nya yaitu negatif 6. Sekarang tinggal kita buat koordinatnya, yaitu ingat koordinat itu adalah X, Y. Jadi negatif 6,0. Nah, selanjutnya untuk titik potong sumbu Y dengan mengenolkan X. Nah, tulis dulu persamaannya. 3Y sama dengan 2X dikurangi 12. 3Y sama dengan 2 dikali X-nya berapa?
0 dikurangi 12. 3Y sama dengan 2 dikali 0 berapa? 0, pinter, dikurangi 12. Jadi 3Y sama dengan negatif 12. Nah, karena ini masih belum bentuk Y, masih dalam bentuk 3Y, jadi kita bagi 3 biar hasilnya Y. Jadi 3Y dibagi 3 sama dengan negatif 12 dibagi 3 juga. Karena tadi yang kiri, ruas kiri dibagi 3, maka yang ruas kanan juga dibagi 3. Nah, selanjutnya 3Y dibagi 3 sama dengan Y. Sama dengan negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Jadi ketemu nilai Y-nya yaitu negatif 4. Kita masukkan ke koordinat, yaitu berarti 0, negatif 4. Seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah menemukan dua titik ya. Di sini ada titik 0, negatif 4 dan titik negatif 6,0. Kita tarik sebuah garis. Nah, namanya itu garis 3Y sama dengan 2X dikurangi 12. Sudah paham sampai sini? Alhamdulillah. Nah, di sini Bu Silvi punya contoh yang ketiga, yaitu lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 5. Di sini ada tabel X dan Y. X yang pertama yaitu 2, Y-nya 3. X yang kedua 0, Y-nya negatif 5. X yang ketiga 1, Y-nya negatif 1. Selanjutnya X yang keempat itu negatif 1, Y-nya berapa? Nah, nanti ini kita cari ya. Nah, selanjutnya di sini yang diketahui Y yaitu 0. X-nya berapa? Nanti kita cari. Nah, sekarang kita selesaikan yang pertama dulu ya. Yang pertama untuk X sama dengan negatif 1. Ingat tadi di soal persamaannya yaitu 4X dikurangi Y sama dengan 5. Tinggal kita masukkan saja 4X dikurangi Y sama dengan 5 dengan 4 dikali negatif 1 dikurangi Y sama dengan 5. 4 dikali negatif 1 berapa? Ya, betul, negatif 4. Kita tulis negatif 4 dikurangi Y sama dengan 5. Nah, di sini kan kita mau mencari nilai Y-nya. Jadi kita harus nolkan dulu konstantanya. Di sana kan masih negatif 4. Biar menjadi 0, maka harus ditambah 4. Karena yang ruas kiri ditambah 4, maka yang ruas kanan juga ditambah 4. Jadinya negatif 4 dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 4. Negatif 4 tambah 4 kan 0, sisa berarti min Y sama dengan 9. Nah, ini karena masih bentuk negatif, maka kita ubah Y sama dengan negatif 9. Nah, karena udah ketemu nilai Y-nya yaitu negatif 9, kita masukkan ke tabel. Nah, seperti ini. Sudah ya. Selanjutnya untuk yang kedua, di sana yang diketahui yaitu Y sama dengan 0. Maka kita peroleh 4X dikurangi Y sama dengan 5. Berarti 4X dikurangi Y-nya diganti 0. 0 sama dengan 5. 4X dikurangi 0 berapa? 4X, benar. Jadi 4X sama dengan 5. Nah, sama seperti tadi, karena kita ingin mencari nilai X, maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 4. Sehingga ketemu hasilnya yaitu X sama dengan 5/4 atau 5 dibagi 4. Paham semua? Alhamdulillah paham ya. Nah, dari tabel di atas kan sudah diperoleh nih nilai X-nya yaitu 5/4. Kita masukkan ke tabel. Nah, sehingga diperoleh pasangan berurutan nih. Yang pertama, ingat ya, koordinat itu kan X, Y. Berarti pasangannya yang berurutan apa aja? 2,3. Selanjutnya 0, negatif 5. Selanjutnya 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 9. Dan yang terakhir yaitu 5/4, 0. Nah, ini merupakan titik koordinat kartesius yang berbentuk garis lurus. Nah, sehingga setiap pasangan yang berurutan tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 5. Nah, tinggal kita buat grafiknya nih. Tadi kan kita sudah menemukan titik-titik koordinat kartesius. Di sana ada 2,3, 5/4,0, 1, negatif 1, 0, negatif 5, negatif 1, negatif 9. Nah, kita buat tabel seperti ini gambarnya. Di sana akan membentuk garis lurus kan? Nah, seperti itu. Nah, biar kalian lebih paham lagi tentang materi persamaan garis lurus, subbab mengenal garis lurus, silahkan kalian kerjakan soal ini ya.
Sana ada 3 soal, ini untuk soal yang pertama. Selanjutnya ini soal yang kedua dan ketiga. Dikerjakan di kertas folio, nanti dikumpulkan pada hari Jumat ya. Jangan lupa isi daftar kehadiran ya Nana. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan. Sekian dari Bu Silvi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.